Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, balik lagi dengan saya, Fakih Hamidi Mustafa. Pada kali ini saya akan memberikan suatu video, tetapi bukan video tutorial ya. Dan saya hanya memberikan video tentang cara penyelesaian soal dasar komputer dan pemrograman. Ya, langsung saja kita lihat bagaimana caranya. Langsung saja, mari kita pecahkan. Jadi, sebelum saya memulai pengerjaan program, saya akan membuat terlebih dahulu programnya dan akan saya jelaskan jika program tersebut sudah selesai. Kenapa saya membuat program terlebih dahulu? Karena ya mungkin karena durasi ya. Karena durasi dan juga jika saya sambil menjelaskan hasilnya nanti tidak maksimal. Baik kawan-kawan. Dan langsung saja bisa dimulai ya. Menuliskan program ya. Oke, biar tidak memakan waktu yang banyak, sebaiknya kita bisa copy pastekan saja ya. Ya, jika dikiranya sudah semua ya, dicek terlebih dahulu. Ada yang salah atau ada yang sama, sebaiknya dilihat dulu ya. Ya, sepertinya sudah benar. Selanjutnya kita cancel red line lagi. Biar lebih cepat, langsung saja ya di copy paste. Ya, jika sudah selesai, nah selanjutnya kita coba dulu ya, kita cek dulu, setelah itu baru dijelaskan ya. Oke, ya kita coba. Oke kawan-kawan, nah ini kan berarti udah berhasil ya. Oke, udah berhasil. Berarti selanjutnya ke penjelasan. Nah, oke. Setelah tadi di running hasilnya sudah betul atau benar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang saya masukkan. Nah, jadi di dalam program ini saya memasukkan terlebih dahulu hal-hal yang mendasar dari dalam soal yang diberikan tersebut, seperti daftar nilai UTS dan UAS-nya. Saya masukkan ke sini masing-masing nama. Di dalamnya ada nilai UTS dari Adi, nilai UAS Adi juga, dan seterusnya. Bella nilai UTS-nya, terus nilai UAS-nya, selanjutnya Cindy, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya, Dedi,
Edi. Nah, kenapa saya di sini memberikan tanda seperti ini sebagai pemisah ya, agar kelihatan rapih dan juga membedakan ada batasnya. Nah, oke, jika teman-teman tidak membutuhkannya nggak apa-apa, tetapi saya sarankan untuk menggunakan ini sebagai pembatas. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat pembatas ya. Bebas mau memberikan tanda apapun di sini. Nah, selanjutnya di sini ada console write-line yang isinya tentang rumus, nilai akhir, dan nilai huruf. Jadi itu di dalamnya nanti terdapat NA sebagai nilai akhir, NH sebagai nilai huruf. Nah, di console write-line ini berisikan NA 40% nilai UTS dan 60% nilai UAS. NH nilai huruf 80 sampai dengan 100, nilainya A 70 sampai dengan kurang dari 80 mendapatkan B, 60 sampai dengan kurang dari ini harusnya 70. Oke. 60 sampai dengan 70 kurang dari 70 mendapatkan C, 50 sampai dengan 60 mendapatkan D, 0 sampai dengan kurang dari 50 mendapatkan E. Dan di sini diberikan pembatas lagi. Oke. Dan kita lihat dulu ya hasil yang di atas ini ya. Seperti apa? Nih. Yang saya blok ini hasilnya seperti apa? Kita running saja. Oke kawan-kawan, beginilah hasil yang saya masukkan tadi ya, yang dimulai dari atas sampai tengah tadi. Nah, di sini ada daftar nilai UTS dan UAS. Nah, ini tanda yang saya maksudkan ini yang tadi saya kasih di dalam program. Ini tuh jadi sebagai pembatas ya, jadi kelihatan rapih. Di sini tempat buat Adi, terus dibatasin lagi. Jadi kelihatan rapi ya kawan-kawan ya. Membedakan loh. Nah, selanjutnya di sini juga ada pembatas bahwa ini tuh bukan bagian dari ini. Makanya saya bedakan lagi tandanya, tanda pembatasnya. Ini tuh sebagai tempat untuk rumus nilai akhir dan nilai huruf. Oke. Selanjutnya kita bahas lagi di bawahnya. Nah, oke kawan-kawan, jika tadi sudah membahas bagian yang ini, selanjutnya kita bahas lagi yang bagian ini nih. Bagian ini cukup banyak ya. Bawah terus. Ya. Nah, setiap nama yang ada di dalam ini itu tuh terdapat saya menggunakan metode dan juga if else statement ya. Ya, kalian sudah tahu sendiri karena saya sudah pernah membahas tentang metode. Jadi kenapa saya menggunakan metode pada nugasan kali ini? Jadi itu gampang aja ya, karena ini semua adalah sekumpulan pernyataan, maka lebih gampang jika menggunakan metode karena sekumpulan pernyataan yang akan dijalankan ketika dipanggil. Nah, jadi dari struktur ini tuh terdapat access modifier, tipe datanya, ya kan, tipe data, terus nama metodenya, ada parameter dan kumpulan perintah. Nah, di sini saya menggunakan metode void ya. Ini ya, ini nih.
Kenapa saya menggunakan metode void? Karena void ini hanya menjalankan suatu perintah dan tidak menghasilkan suatu nilai. Tetapi masih dapat menampilkan sesuatu ke layar running yang ada di sana ya, yang ada di CMD. Nah, nanti tampilnya di situ. Dan di sini nilai ADI 3236. Kenapa 3236? Kenapa tidak 80 dan 60? Karena di sini sudah diatur kalau untuk menentukan nilai akhir itu diambil dari 40% nilai UTS, jadi 40%-nya 80 dan ditambah dengan 60% nilai UAS. Nilai UAS di sini 60. Jadi 40%-nya dari 80 ya 32. 60%-nya dari 60 adalah 36. Nah, di sini dimasukkan saja. Masukkan. Selanjutnya static void INTA. INTA itu sebagai ini. INTA, INTB-nya yang ini. 36. Oke, setelah dimasukkan ke situ, selanjutnya console write learn. ADI yang pertama ya. Terus console write learn juga NA, nilai akhir. A plus B 32 tambah 36. Ini ya, TA 32 ditambah 36. Oke, lanjut. Nah, terus di sini 32 tambah 36 berapa? 68. Nah, kita di sini menggunakan if ya. If else if. Di sini dimasukkan saja nilai 68. Nilai 68 ini masuknya ke apa? Ke nilai huruf apa? Sini NA ya, NH. Oke, bentar ya, saya perbaiki dulu. NH. Sabar ya kawan-kawan ya. Nah, 68 ini masuknya ke nilai berapa? Yang mana? Nah, ya kan? Maka masuknya yang C lebih dari 60. Dan ini kalau tidak jika nilainya itu salah di sini, maka akan dilanjutkan lagi ke sini. Jika nilainya belum cocok juga, terus ke sini. Jika nilainya sudah benar, maka akan ke sini. Dan tidak akan dilanjutkan lagi jika sudah mendapatkan suatu hasil. Oke. Nah, selanjutnya di sini bela sama saja seperti yang saya jelaskan tadi, Adi ya. Ya, diganti dulu. Saya tadi lupa ternyata NE ini apa? Terusnya NH. Astagfirullah. Ya, maaf ya kawan-kawan. Saya perbaiki terlebih dahulu ya, karena ini salah, keliru semua nih. Soalnya saya hanya copy paste biar lebih cepat dan tidak mengulur waktu dan durasinya tuh singkat ya, tidak menghabiskan kuota kawan-kawan. Ya, oke, jika sudah diperbaiki semuanya, selanjutnya kita balik lagi ke nilai bela. Nah, nilai bela ini berapa? Kenapa di sini 24,24? Karena nilai bela itu diambil dari 40%-nya 60 dan juga 60%-nya dari nilai UAS 40. Jadi 24 dan juga 24. Nah, saya lupa menjelaskan tentang apa itu if else ya, if else if. Nah, biar kawan-kawan mengerti, jadi statement if pada si siap ini itu kayak membuat keputusan gitu loh kawan-kawan.
Jadi digunakan untuk mengeksekusi kode program apabila mempunyai kondisi true atau false. Oke. Nah, ini gitu yang tadi saya jelaskan ya. Jika di sini masih belum cocok, maka akan turun ke sini. Jika di sini masih belum cocok, maka akan di sini. Jika sudah cocok, maka tidak akan turun lagi ke else if berikutnya. Begitu loh kawan-kawan. Jadi statement if ini menentukan kondisi yang akan dievaluasi sampai kondisi tersebut bernilai benar. Oke kawan-kawan, bisa dipahami ya. Nah selanjutnya ke Cindy. Cindy juga sama tadi ya, console write learn. Nah, kenapa saya di sini menggunakan console write learn? Terus ada tanda seperti ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya gunakan tanda tersebut tuh sebagai pembatas supaya tidak membingungkan. Oke kawan-kawan. Terus di sini masih menggunakan static void. Oke, berarti method ya. Method void. Nah, INTE. Oh ya kawan-kawan. Jadi jangan samakan ya. Di sini saya menggunakan INTA, INTB. Nah, di sini jangan menggunakan INTA dan INTB lagi. Karena nanti programnya tuh tidak akan berjalan. Jadi harus dibedakan kawan-kawan ya. Setiap ini tuh beda. Jadi AB, terus CD, terus ini E, dan INT, F. Oke kawan-kawan, bisa dipahami ya. NA, E plus F. 28 tambah 30, jadi 58. Nah 58 di sini sudah saya jelaskan tadi yang pertama ya. Tentang if else, if ya. Mencari kondisi sampai bernilai true. Baik kawan-kawan, sudah paham ya? Selanjutnya di sini nilai Dedi sama saja seperti Adi, Bella dan juga Cidi. Nah, Edi di sini menggunakan INTI dan juga INTJ. Oke kawan-kawan. Nah, I plus J 28 tambah 30. Wow, ini sama. Ya, siapa ya? Oke, Bella 58 juga. Nah, jika sudah seperti ini, tadi kan sudah dicoba dan hasilnya sudah benar ya. Sudah saya jelaskan ya masing-masing. Jika sudah, mari kita coba yang kedua kali. Oke, ketiga kali malah. Tadi kan kita sudah membahas yang ini ya. Nah, yang ini kita sudah bahas yang ini tadi. Dan selanjutnya kita running lagi, kita bahas yang ini nih sampai bawah ya. Oke, hasilnya seperti apa? Kita start. Nama Adi. Ada pembatas. Oke. Nah, NA nilai akhirnya 68. Tadi saya menggunakan metode ya. Menggunakan metode static void. Terus dimasukkan INTA, INTB. Lalu di sini INTA-nya itu berapa? 32. Terus INTB-nya 36. Jadi 68. Nah, terus NHC menggunakan if else if. Menyatakan kondisi sampai bernilai true. Nilai 68 masuk ke rank yang mana? Masuk ke rank yang B, yang C. Nilai C ya. Terus nama Bella. Nilai 48, INT. Menggunakan INTC dan INTD ya, harus dibedakan. Jangan sama dengan yang lain ya. 48. Terus NHE, nilai hurufnya E. Nyatakan kondisi sampai bernilai true. Sama dengan ya sampai bawah sama ya. Cindy, Dedi dan juga Edi. Ya, oke kawan-kawan, dan di sini ada pembatasnya. Ya. Kan kelihatan rapi ya kawan-kawan kalau dilihat ya kayak gini. Jadi kawan-kawan tuh tidak bingung. Oke.
Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dalam pengerjaan suatu program, dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.